Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya nanya ibu-ibu. Salam sekali lagi ya Bu ya. Jawab yang kompak. Oke Bu, bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Ada pantunnya. Buah salak, buah pepaya. Yang jawab salam saya kompak, saya doakan cepat kaya. Mata duitan. Kalau dibilang kaya, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris Desa, Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekdes, yang juga wali santri Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang kami banggakan, Forum Ilmu Remaja Masjid Firma Desa Terbangiang, anak-anak muda yang hadir dan tergabung di remaja masjid ini, semuanya yang hadir yang kami banggakan. Mobil khusus yang sama-sama kita muliakan, kita agungkan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Mobil khusus di sini ada pimpinan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Bapak Sugianto. Siapa namanya? Berarti memang terkenal Bapak. Jamaah banyak yang tahu. Bapak Anton Sugianto. Beliau ini saya bertemu beliau sudah sering. Di mana-mana ceramah di Pelalawan ini hadir beliau. Karena beliau memang sebelumnya di MUI, kemudian sekarang ditugaskan jadi anggota DPRD Kabupaten Pelalawan. Alhamdulillah beliau hadir. Mungkin bosan beliau mendengar ceramah saya, tapi mau tak mau karena sudah jadi pejabat publik, pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan, terpaksa. Nanti makan aja lah apa yang saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan yang hadir di rumah Allah yang kita cintai ini, Bapak Ibu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah, Pak. Tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah.
di tengah kondisi wabah virus corona yang tak pernah kunjung usai sampai saat ini. Betul tidak Pak? Lihat tuh, dalam kondisi pandemi virus corona kita masih tetap melaksanakan pengajian meskipun dengan melaksanakan dan mengikuti protokol kesehatan. Pakai masker. Saya karena ceramah boleh tidak pakai masker. Kalau saya pakai masker 5 menit ceramah saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mau, maka saya boleh tidak pakai masker. Alhamdulillah, tak pernah kita berhenti mengucap syukur kepada Allah. Meskipun negeri dan daerah kita saat ini sedang dilanda wabah virus corona. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak pernah kita berhenti bersyukur walaupun virus di mana-mana. Alhamdulillah, hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada hari ini juga banyak saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit. Hari ini juga dengan niat dan hati yang tulus ingin sekali ikut hadir di majelis-majelis ilmu peringatan Maulid Nabi, tapi apalah daya, ada yang lebih berkehendak di atas kehendak kita. Tidak Allah takdirkan dia hadir karena Allah berikan penyakit, karena Allah berikan halangan, karena Allah berikan musibah. Maka kita yang hadir pada malam hari ini patut bersyukur kepada Allah, minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur Bu, bersyukur. Di tengah wabah virus corona juga tidak hanya kesehatan kita yang diambil. Yang terbaring di rumah sakit banyak, di Indonesia ratusan ribu, di dunia puluhan juta, ratusan juta. Tidak sekedar merenggut kesehatan, bahkan tak sedikit sudah berangkat duluan, tapi ekonomi juga Pak Ustadz. Susahnya 17 setan. Betul Pak? Suami saya sekarang Pak Ustadz kerjaannya dari bangun tidur sampai tidur malam. Ada kerjaannya Bu? Nggak ada Pak Ustadz, karena di PHK. Perusahaan banyak yang berhentiin pegawai-pegawai. Kenapa? Karena virus corona. Maka ibu, di musim-musim virus corona jangan banyak-banyak minta duit belanja. Setuju Bu? Gak ada yang jawab Pak. Setuju Bu? Nggak mau. Ini bukan pesanan bapak-bapak. Saya mau tanya, ini musim-musim begini ibu-ibu jangan banyak minta belanja. Setuju Bu? Minta uang belanja sama suami apa sama Allah? Hah? Nggak ada yang berani menjawab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, meskipun dalam kondisi dan situasi yang seperti ini, kita masih tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Salawat dan salam kita tak luput dan tak lupa kita kirimkan buat junjungan alam. Siapa dia? Nabi yang sangat kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu kita tak pernah bertemu dengannya, wujudnya tak pernah tahu seperti apa, tapi kita mau beriman mengikuti ajarannya. 1400 tahun yang lalu Nabi pun pernah berucap merindukan umat yang sekarang duduk di rumah Allah ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis? Beliau mengatakan kepada para sahabat, saya hari ini, kata baginda Nabi, sedang rindu serindu-rindunya
Ada lagunya tuh. Rindu, rindu serindu rindunya. Asik. Asik. Rindu Nabi. Sama siapa sih rindunya itu? Sahabat heran bertanya kepada Rasulullah. Kata Nabi, saya sedang rindu. Rindu kepada siapa ya Rasulullah? Rindu kepada saudara-saudaraku. Rindu kepada saudara-saudaraku. Alas Nabi ikhwanikum ya Rasulullah. Kami para sahabatmu ini bukankah saudaramu ya Rasul? La, antum ashabi, kata Nabi. Kalian sahabat-sahabat saya. Orang yang saya rindukan itu siapa? Qaumun, kata Rasulullah. Qaumun ya'tuna min ba'di. Aku sedang merindukan sekelompok manusia. Aku sedang merindukan sekelompok orang. Aku sedang merindukan segolongan umat. Ya'tuna min ba'di. Dia datang setelah aku tiada. Bahkan kalian para sahabatku pun takkan pernah melihat kelompok ini, kata Nabi. Mereka datang setelah kita berangkat menghadap Allah. Siapa mereka itu? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka dirindukan oleh Nabi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka mau beriman kepadaku, kata Nabi, meskipun mereka tidak pernah bertemu dan berjumpa denganku. Saya mau tanya, ibu pernah jumpa Nabi? Pernah jumpa Nabi? Bapak pernah jumpa Nabi? Pernah jumpa Rasul? Kalau ada yang aku pernah, ceramah saya tutup, yang jumpa dengan Nabi yang ceramah. Tidak ada. Belum pernah kita melihat bagaimana wujud dan fisiknya. Tidak pernah kita bertemu dengan baginda Nabi. Tapi jauh-jauh hari Nabi sudah merindukan kehadiran kita. Orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tapi mau beriman kepada Nabi, mau menjalankan agama ini, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ini orang istimewa. Maka Nabi merindukan kita semua. Bapak Ibu, malam hari ini kita sengaja berkumpul di masjid yang kita cintai ini, bukan untuk hal yang lain kecuali melainkan kita hadir di sini untuk sama-sama membuktikan rasa cinta kita, membalas cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya Bapak Ibu sekalian di rumah Allah, desa Terbaniang ini seluruhnya berkumpul memperingati Maulid Nabi, menjadi salah satu sebab terhindarnya kita semua dari wabah virus yang mematikan, wabah virus corona. Amin ya rabbal. Orang yang kumpul di masjid ini istimewa, kata Nabi. Kenapa istimewanya? Bukan karena orang yang duduk di rumah Allah ikut pengajian, Pak. Itu doanya dikabulkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat. Jadi kalau Bapak datang ke masjid, Ibu datang ke rumah Allah, niat dari rumah sudah ingin menuntut ilmu. Malam hari ini ada pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ceramah Ustadz Novi Aksi Indosiar. Kok yang dipoto beda sama yang asli? Beda, Bu. Yang dipoto ganteng. Iya kan? Nggak beda, Pak ya? Yang aslinya innalillahi. Udah dah, terima aja dah. Tapi saya niat bukan karena ingin jumpa ustadznya. Saya niat dari rumah karena ingin duduk di majelis ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat mengaminkan doa-doanya. Makanya orang yang duduk ke rumah Allah, datang menghadiri majelis ilmu, niat mulia di dalam hatinya lillahi ta'ala, menuntut ilmu, duduk di rumah Allah, maka malaikat mengaminkan doa bapak ibu yang hadir sampai bapak ibu pulang ke rumah kembali. Luar biasa nggak? Malaikat apa aja yang ikut? Semua malaikat, termasuk Israel, termasuk pencabut nyawa. Tapi kenapa tidak kelihatan Pak Ustadz? Yang namanya malaikat tidak kelihatan. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Salah satu di antaranya malaikat-malaikat Allah. Untung nggak kelihatan. Kalau malaikat kelihatan repot Pak. Kalau yang kelihatan Jibril nggak masalah. Kalau yang kelihatan Israel nggak jadi hadir kita di majelis ilmu, takut diintai oleh malaikat. Maka orang yang duduk di majelis ilmu banyak-banyak berdoa, karena malaikat mengaminkan doa bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan satu doa dan harapan kita yaitu hilangnya wabah virus corona, sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui majelis yang istimewa ini. Kita bacakan surah Al-Fatihah biwasilatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, meminta kita kepada Allah, mudah-mudahan dengan segera Allah mencabut, menghilangkan wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berkumpul memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Kalau kita ingin membahas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup dalam 1 jam pertemuan dakwah ataupun ceramah. Betul lah. Kalau kita ingin mengenal siapa itu Nabi, maka kita mesti mengenal siapa baginda Nabi melalui Al-Quranul Karim. Melalui Al-Quranul Karim. Kalau kita ingin mengenal Nabi, maka kita mengenal Al-Quran. Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surah, Al-Quran 6.600 sekian ayat, Al-Quran beribu-ribu huruf. Maka tak sempat dalam waktu 1 jam kita kaji mengenal siapa itu baginda Nabi. Sebab Aisyah ditanya, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Aisyah kemudian menjawab, akhlak baginda Nabi adalah akhlak Al-Quran. Itu sebabnya kenapa Nabi diutus ke muka bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi sekalian alam, tidak hanya bagi manusia, bagi yang bukan manusia, tidak hanya bagi hewan tapi juga tumbuhan. Rahmat bagi sekalian alam. Kenapa dia jadi rahmat? Karena Nabi punya akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada diri Nabi Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Bagaimana cara tahu akhlak Nabi yang
Aisyah ditanya menjawab, khuluquhu khuluqul Quran. Nabi itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Kalau kalian ingin mengenal Nabi, maka kalian mesti mengenal Al-Quran. Pertanyaannya, sudah berapa banyak kita membaca Al-Quran? Sudah berapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah berapa juz kita hafal Al-Quran? Sudah berapa juz kita baca tafsir Al-Quran? Sudah berapa banyak yang kita kaji tentang Al-Quran? Jadi kalau mau bahas satu ayat tentang Al-Quran, maka sebanyak 6.600 sekian ayat dalam satu pertemuan, satu ayat 6.000 sekian ratus pertemuan baru selesai. Kalau di satu pertemuan dibaca satu juz Al-Quran, dikaji satu juz Al-Quran, 30 juz 30 hari baru selesai. Kalau dalam setiap pertemuan dibahas satu surah dalam Al-Quran, 114 kali pertemuan baru selesai Al-Quran. Baru mengenal Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu 1 jam ini apa yang bisa kita kaji? Maka ini yang coba kita persingkat, kita ambil poin penting terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Banyak orang sekarang mengaku cinta Nabi, banyak. Baru-baru ini miris kita dengan kejadian di negara Prancis. Karikatur Nabi Muhammad ditayangkan selebar-lebarnya oleh Presiden Prancis. Negara-negara Islam yang lain marah. Turki memboikot semua produk-produk dari Prancis. Negara-negara Arab memboikot semua produk dari Prancis. Kenapa? Ingin menunjukkan dan membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalian boleh hina saya, kalian boleh hina keluarga saya, tapi tidak boleh kalian menghina Nabi kita Muhammad SAW. Begitu cintanya Nabi. Luar biasa cinta Nabi kepada kita. Luar biasa sahabat Nabi mencintai Nabi. Jadi kalau mau tahu bagaimana, sebesar apa cinta kita kepada Nabi, sebesar apa rasa sayang kita kepada Rasul, maka kita mesti mengkaji bagaimana cinta para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu kita pernah mengenal dan tahu kisah tentang Abu Bakar Siddiq. Tahu Pak ya? Yang Abu Bakar Siddiq pergi hijrah bersama Nabi, naik ke satu gua. Di dalam gua mereka tidur berdua. Abu Bakar Siddiq digigit kalajengking, menyengat kakinya, tersengat kakinya, sampai sakitnya luar biasa. Mata tak sadar meneteskan air mata. Jatuh air mata ke pipi Nabi. Kaget Nabi. Ada apa ya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, saya digigit ular, saya digigit kalajengking ya Rasul. Begitu Abu Bakar tak ingin membangunkan Nabi, karena dia tahu Nabi kelelahan dalam sehari-harinya. Takut dia membangunkan Nabi, tapi bagaimanapun terjadi, mata tak sanggup menahan rasa sakit, air mata turun basah, membasahi pipi Nabi. Akhirnya Nabi pun terbangun. Itu dia cintakan, dia buktikan rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau hijrah kita ya Rasul? Ya, perintah hijrah sudah datang ya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Kalau begitu ya Rasulullah, saya serahkan seluruh harta saya untuk perjuangan di jalan Allah. Luar biasa sahabat Nabi namanya Abu Bakar Siddiq. Dia serahkan seluruh hartanya kepada baginda Nabi. Sampai Nabi bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ini serius mau menyerahkan seluruh hartamu untukku? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Ma abqaita li ahlika, apa yang kau tinggalkan untuk istrimu? Apa yang kau tinggalkan untuk anak-anakmu? Kalau seluruh harta kau berikan kepadaku, kata Nabi, tak kasihan kau lihat yang lain itu. Kalau kita lah kira-kira diajak berjuang, bagaimana kira-kira? Hah? Bu,
diajak berjuang, jangan kepada yang lain, kepada suami saja hitung-hitungan. Dek, pinjam duit dulu dong, kata suaminya. Pertanyaannya 70 pertanyaan. Minjemnya dikit, pertanyaannya banyak. Padahal suami ini uang dipakai buat dakwah, ini uang dipakai buat bangun sekolah, ini duit dipakai buat sedekah, ini duit dipakai bantu fakir miskin. Pertanyaan istri, Masya Allah, luar biasa. Minjemnya dikit, pertanyaannya banyak. Makanya Bu, Khadijah itu sulit dilupakan Nabi. Istri pertama beliau sulit beliau lupakan. Karena apa? Kata baginda Nabi, Pak, karena 4 alasan. Kenapa saya sulit melupakan Khadijah? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang memboikotku, kata Nabi, ketika orang tidak mau membantuku, kata Rasul, maka Khadijahlah satu-satunya orang yang membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat tidak, Pak? Hebat tidak? Mau punya istri seperti itu? Tapi bukan nikah lagi, Pak, ya. Bagaimana caranya, Pak Ustadz? Maka sering-sering ajak istri ke pengajian. Bu, kalau ingin punya suami berakhlakul karimah, mulia seperti mulianya Nabi, memang tidak mungkin. Tapi suami bisa mengikuti akhlak mulia Nabi. Bagaimana? Menjadi istri juga mesti mulia seperti Khadijah. Betul, Pak? Itu alasan sulit dilupakan Nabi, Pak. Begitu berumah tangga dengan Khadijah. Karena Khadijah ini ketika orang memboikotku, kata Nabi, dialah orang yang mengeluarkan seluruh hartanya untukku. Pakai semua bang, nih aku kasih, nih aku berikan, ini aku kasih, ini aku berikan. Kalau bini sekarang bagaimana? Kalau bini sekarang dia yang begitu kita menikah, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Selesai akad nikah, kata istrinya, bang, besok jangan lupa tanah, rumah alihkan atas namaku semuanya. Oh, inilah istri yang mencelakakan suami. Begitu suami diangkat jadi anggota DPR, mohon maaf jangan tersinggung Bapak pimpinan, nanti tersinggung pula saya takut. Begitu suami diangkat jadi pejabat, suami diangkat jadi bupati, suami diangkat jadi kades, kalau dapat istri yang tidak baik, la haula wala quwwata illa billah. Begitu suami pergi ke kantor, kata istri, bang jangan lupa pulang nanti bawa lebih sedikit. Bahaya tidak, Pak? Baru beberapa bulan menjabat, KPK datang ke rumah. Nah, maka penting orang yang berada di sekitar kita itu penting. Kalau mau tahu bagaimana cintanya Nabi, bagaimana cinta kita terhadap Nabi, mengukur cinta kita kepada Nabi, maka kita lihat bagaimana sahabat mencintai Nabi, bagaimana Khadijah mencintai Nabi, bagaimana Abu Bakar mencintai Nabi. Ada orang yang lain, sahabat yang lain ditangkap oleh kafir Quraisy, mau dibunuh dia. Khubayb bin Adi, Abu Sufyan bertanya kepada Khubayb, ya Khubayb, sekarang kau akan dibunuh, akan dipenggal kepalamu. Sekarang aku berikan pilihan kepadamu ya Khubayb. Apa pilihannya? Sekarang kau pilih, kau kami lepaskan, tapi ganti dengan Muhammad di tempat ini. Apa kata sahabat Khubayb? Hei Sufyan, jangan macam-macam. Aku tidak akan pernah rela. Jangankan Nabi ditukar di posisiku, sekarang saja kalau Nabi di rumah kena duri, kata Khubayb, sedangkan aku berada di tengah-tengah keluargaku dengan nyaman, aku tak terima. Begitu cinta sahabat dulu kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Maka kita mesti mengukur sebenarnya kita ini cinta tidak kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana membuktikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi? Maka kita berselawat kepada Nabi terlebih dahulu. Bisa selawat, Bu? Bapak bisa selawat? Kita selawat bersama-sama. Salatullah salamullah ala
tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah. Semuanya salatullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedikit baru bukti cinta. Apa kata Nabi? Kalau memang kalian ingin dekat denganku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin dekat posisinya denganku nanti, kata Nabi, maka perbanyaklah salawat kepadaku, kata Nabi. Aktsiru bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat siapa dia? Kata Nabi, aktsaruhum 'alaika salatan. Orang yang paling banyak salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah cukup bukti cinta itu dengan salawat? Tidak. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar kita ini mengaku cinta kepada Allah, kita betul mengaku cinta kepada Nabi, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi. Percuma kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tapi kita tidak pernah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, maka itu iman seseorang ini tidak akan sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mencintai Nabi melebihi cintanya kepada orang tua dan manusia secara umumnya. Lebih cinta kepada Nabi daripada kedua orang tuanya. Begitu sempurna, standar sempurnanya keimanan seseorang. Bagaimana tahu kita cinta kepada Nabi? Kalau kita tidak mengikuti sunnah dan apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka hari ini kita mengaji bagaimana kita bisa mencintai Nabi. Paling tidak kita mencintai Rasulullah, mengikuti ajaran pesan yang dipesankan oleh baginda Nabi kepada kita. Betul Bu? Ini karena yang banyak ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingin berpesan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hei para orang tua, kalau nanti punya anak, kata Nabi, jangan lupa. Kalau kalian punya anak, jangan lupa. Kalau kalian diberikan keturunan, jangan lupa. Apa pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua, memberikan nama yang terbaik kepada anak. Setuju Bu? Kalau punya anak tuh, punya orang tua punya anak, tugas orang tua yang paling utama memberikan nama yang terbaik untuk si anak. Begitu pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bagus, yang namanya bagus belum tentu baik, Pak. Ada namanya yang bagus banyak, pemain-pemain bola bagus, Pak Ustadz, artis-artis Korea bagus, tapi apakah baik? Belum tentu.
maka tugas orang tua memberikan nama yang terbaik kepada anak. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nanti kau dikaruniai anak, tugasmu yang pertama falyuhsin ismahu, beri nama yang terbaik untuk si anak. Bagaimana nama yang terbaik? Diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, nama yang terbaik, inna ahabba asma'i ilallah, nama yang dicintai Allah adalah nama yang disandarkan dengan nama Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz, Abdul Ghafur. Mantap semuanya. Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Abdul Rahim, yang maha penyayang. Abdun disandarkan dengan nama Allah, maka dia menjadi nama yang terbaik, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dinding-dinding kita ini tulisannya apa ini? Asmaul yang baik. Ibu kalau tidak tahu, tanya sama ustadz-ustadz di kampung, tanya sama guru-guru ngaji, tanya sama ustadz-ustadz di kampung kita. Jangan pandai-pandai sendiri. Mentang-mentang ustadz pernah ceramah, pilih nama anak yang terbaik di dalam Al-Quran banyak. Bukan berarti seluruh nama di dalam Al-Quran baik. Begitu ibu pulang lahir anak, dia kasih nama Fir'aun. Kenapa Pak Ustadz? Ibu udah lahiran, alhamdulillah Pak Ustadz, sudah kasih nama, sudah sesuai dengan aturan dan anjuran Pak Ustadz. Apa? Nama di dalam Al-Quran. Mantap. Siapa namanya? Fir'aun. Ini ibu pandai-pandai sendiri. Bukan semua nama di dalam Al-Quran itu bagus, karena Al-Quran juga menceritakan kisah orang-orang yang terlaknat. Tanya sama guru-guru ngaji, tanya sama ustadz-ustadz di kampung. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka mencari berkah nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad apa namanya? Muhammad Syakur, Muhammad Basir, Muhammad. Kenapa dikasih nama Muhammad? Mengambil keberkahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Dulu saya bertanya sama mak saya, orang-orang di kampung saya punya nama yang aneh-aneh. Begitu musim hujan, anak dikasih nama hujan. Begitu musim rambutan, anak dikasih nama rambutan. Dipanggil rambut tidak enak, dipanggil hutan apalagi. Ini terjadi di kampung-kampung kita. Kenapa? Karena kita orang kampung tidak pernah mungkin mau mencari tahu, mengenal lebih dalam bagaimana cara memberikan nama anak yang terbaik. Orang-orang kampung seperti itu. Dulu, sekarang kita sudah baik. Di kampung saya musim badai, nama anaknya Badai. Orang tua yang suka pemain bola, anak diberi nama Cristiano Ronaldo. Emak-emak yang suka nonton film Korea, Lee Min Ho. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini tugas orang tua yang pertama. Ada tugas berikutnya Pak Ustadz? Ada. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kamu diberikan anak, dikaruniai anak, ini sebagai bentuk kita cinta Nabi, kita ikut sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik dan membina putra putri kita. Yang kedua, tidak cukup sekedar memberikan nama yang terbaik. Ibu-ibu yang lagi hamil, tolong dipersiapkan nama yang terbaik. Tanya dengan guru-guru ngaji, tanya sama Pak Ustadz kita. Yang kedua, kalau anak sudah lahir, sudah kau berikan nama yang terbaik, maka tidak cukup berhenti sampai di sini. Apa tugas berikutnya? Yang kedua, orang tua mesti memberikan pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang Ibu adalah pendidikan pertama anak di rumah.
Tapi setelah anak selesai sekolah dasar, maka ibu bapak mesti mencarikan sekolah yang terbaik. Setuju Pak? Setuju Pak? Bapak mencari nafkah, bismillah, dengan niat mencari nafkah. Kenapa? Karena ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk si anak. Kenapa? Karena anak adalah titipan tanggung jawab yang akan dipertanyakan di hadapan Allah. Hidup ini sebentar saja, Bu. Hari ini kita lihat orang banyak masuk rumah sakit, tidak pulang-pulang ke rumah, tahu-tahu sudah dibacakan Fatihah. Betul, Bu? Tiap hari di televisi kita diberitakan yang meninggal sekian, yang wafat sekian, yang sakit sekian, menandakan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Giliran satu persatu menghadap Allah. Hari ini si fulan, hari besok si fulan, besok si fulan, pindah dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Giliran kita entah kapan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti dia akan datang. Kalaulah kita menyia-nyiakan amanah yang dititipkan Tuhan, anak yang dititipkan diberikan kepada kita, tak mampu kita memberikan pendidikan yang layak untuknya, maka di akhirat dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditanyakan Pak Ustadz? Anak yang kau dititipkan itu. Kau dititipkan keluarga, suami dititipkan istri. Dulu sebelum menikah, kau hanya bertanggung jawab untuk dirimu saja. Begitu kau setelah menikah, qabiltu nikahaha, di kantor kuat saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Maka sejak saat itu berlaku ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai laki-laki, dulu sebelum menikah kau hanya menjaga dirimu. Kau jaga dirimu dari maksiat, kau jaga dirimu dari berbuat dosa, kau jaga dirimu dari kesalahan. Tapi begitu kau sudah mengucapkan ijab qabul, kau menerima perempuan sebagai istrimu, maka ayat Allah berlaku padamu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kau tidak sekedar lagi menjaga dirimu, tapi kau juga menjaga keluargamu. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ada masa nanti, kata Allah, semua kita benar-benar akan dipertanyakan. Anak yang menjadi titipan Allah akan dipertanyakan di hadapan Allah. Maka tugas orang tua yang kedua, tidak sekedar memberikan nama yang terbaik, tapi juga memberikan pendidikan yang baik. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Dirubah, Bu. Tidak sekedar nama yang baik, tapi pendidikan yang baik. Di mana dimulai? Dimulai dari rumah. Siapa yang mendidik di rumah? Ibunya. Ayahnya kemana? Mencari nafkah. Maka ibu bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anak di rumah. Ini mereka yang akan meneruskan perjuangan. Kalau di rumah emaknya tidak perhatikan pendidikan anak, besar rusak, maka orang tua bertanggung jawab. Oke, ibu-ibu di rumah dulu, Bu, nenek saya dulu berkisah, bercerita, kalau kami yang di kampung-kampung itu mau ditidurkan oleh emak, oleh ninaknya, maka yang dinyanyikan bukan lagu dangdut tapi sholawat. Sholatu pakai buayan, sholatullah salamullah. Kalau nenek-nenek yang udah 67 tahun, sholatu. Diayun anak itu sambil ditidurkan, dinyanyikan, dilantunkan sholawat. Emak-emak sekarang luar biasa, mau menidurkan anak, hilang tradisi-tradisi lama, tidak dibacakan sholawat. Yang dia dengarkan di telinga anak lagu-lagu dangdut, lagu-lagu Korea. Betul, Bu?
Sekarang sudah canggih Pak Ustadz, tidak perlu lagi ada buaya. Anak diletakkan di situ, setel saja di handphone itu lagu dangdut. Kemana, kemana, kemana. Itu didengar sama anak. Bertahun-tahun dia dengar. Maka besar anak, jangan heran kalau akhlaknya entah kemana-mana. Kenapa Pak Ustadz anak saya akhlaknya seperti ini? Ibu dulu menyanyikan lagu kemana-kemana, alamat palsu. Jangan salahkan kalau anak itu akhlaknya tak punya alamat. Rusak generasi karena pendidikan dari rumah. Maka ibu ini orang penentu untuk pendidikan anak. Kalau masak jangan lagi nyanyi dangdut tapi salawat. Kalau masak jangan lagi nyanyi dangdut tapi mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masak. Ya Nabi salam alaika. Anak melihat emak bersalawat dia pun mengikut. Maka anak-anak sekarang luar biasa. Saya pengajian berapa bulan yang lalu, penampilan anak-anak menyanyikan lagu salawat. Sampai selesai gitu aja deh. Saya tanya sama panitia, kenapa anak tadi lupa lirik Pak Ustadz ya? Kenapa dia bisa? Karena di rumah emak sering menyanyikan itu. Maka ibu diganti sambil masak salawat. Ya Nabi, jangan lagi lagu sambal ladu. Aduh, saya bilang rusak rumah tangga ini. Suami datang pulang lapar nih deh, disuguhkan pedas sekali, iyalah sambal lado nih. Coba dibacakan salawat. Ya Nabi, ini bukti cinta kita kepada Nabi. Salawat diperpanjang. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Begitu suami datang pulang bekerja, letihnya luar biasa. Masuk ke rumah sudah dihidangkan makanan. Silahkan makan my darling. Ibu dulu manggilnya apa? Silahkan makan papi, mami, mama, mumu, muntah sekalian. Makanlah suami di suap pertama. Ini makanan istimewa. Kata istrinya, ini istimewa sengaja aku buat hanya untukmu. Begitu dimakan sama suami, bagaimana bang rasanya? Tapi suaminya bilang, aku tak mau menikmati makanan istimewa ini sendiri. Aku ingin menikmatinya bersamamu. Begitu istrinya makan, pucat muka. Kenapa? Asinnya luar biasa. Saking senangnya bersalawat, garam ditambah terus. Ya Nabi, salam alaika. Tapi suami tidak marah. Kenapa? Karena rasa asin ini luluh lantak dengan salawat yang kau bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina. Pendidikan dimulai dari rumah. Bagaimana anak mendidik, bagaimana orang tua mendidik anak, dilihat bagaimana dia mendidik di dalam rumah. Tugasmu di rumah, tugas suami pergi mencari nafkah. Begitu keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, pergi mencari nafkah karena Allah untuk tanggung jawab keluarga di rumah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak orang yang tak sanggup mendidik anaknya. Tak sanggup dia. Dititipkan ke pondok pesantren. Ini Pak Ustadz anak saya titipkan ke pondok pesantren. Begitu dititipkan di pondok pesantren, anaknya dipukul karena tidak sholat, ustadznya diperkarakan masuk penjara. Ada yang begitu? Ada terjadi. Pulang anak karena corona, menangis-nangis orang tua. Ustaz, tak sanggup saya mendidik anak di rumah. Rasain. Ustadznya di pondok dimarah-marah, pulang anak karena corona tak sanggup mendidik anak. Memang anak sekarang ini luar biasa. Kalau tidak diberikan pendidikan yang sedikit keras, cerdasnya lebih 2 kali lipat daripada orang tua. Nah, sudah sholat subuh kau, kata maknya, bangun kau. Masih dia tidur.
Bangun kau. Yang disalahkan tukang azan. Itu azan di masjid itu tidak enak yang azannya mak. Kenapa? Yang azannya orang tua. Suaranya, nafasnya hilang-hilang timbul. Mic-nya hidup-hidup mati. Saya tidak menyebut masjid ini, jangan pula tersinggung. Nanti tidak ada lagi orang tua mau azan. Di tempat saya seperti itu terjadi. Kenapa yang azan disalahkan? Kenapa? Lihatlah masjid di kampung kami itu, yang azan yang tua-tua, seolah-olah yang pergi ke masjid dia tahu bahwa malaikat maut sudah di depan mata. Yang muda kemana? Entahlah. Begitu dia ke masjid yang tua, yang buka masjid orang tua, yang mentang karpet orang tua, yang begitu membersihkan WC tempat duduk orang-orang tua, yang begitu azan orang tua, yang jadi imam orang, yang jadi makmum orang, yang baca doa orang, yang mati duluan orang, kurang ajar. Mendoakan yang tua-tua coba berangkat. Alhamdulillah di desa Terbangiang ini anak muda diikutsertakan. Ada namanya apa? Firman. Iya, forum ilmu remaja masjid. Anak-anak muda dididik, dibina, dakwah lewat media sosial. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Disebarkanlah malam ini pengajian dengan Ustaz Nopri di masjid apa nama masjidnya? Jami Desa Terbangiang. Berkeliaran media sosial, banyak dijumpai di mana-mana. Datang orang ikut mengaji. Satu orang datang karena informasi kita yang menyebarkan informasi dapat pahala. Tapi Bapak imam, Bapak khotib, Bapak ustadz, guru-guru ngaji, orang tua kami, jangan dilepas mereka ini. Jangan ada anak-anak muda begitu gabung, semangat keislamannya tinggi, semangat ingin belajarnya tinggi, tapi ilmu belum ada. Begitu diajak bersemangat luar biasa, ambil inisiatif sendiri. Pergi dia ke masjid, belum subuh sudah datang dia ke masjid. Begitu dibukanya pintu masjid, dihidupkan dia mikrofon, azan dia. Kalau azannya betul tak masalah. Ini azannya salah. Hayya 'alas Allahu Akbar. Bayangkan sama ibu-ibu bapak. Nah, jadi yang muda-muda ini Pak perlu dibina. Jangan dilepas. Mereka bersemangat. Mereka paham teknologi. Yang tua-tua gaptek teknologi. Mungkin. Tapi yang muda-muda jangan dilepas. Jangan begitu dia khutbah nanti, selesai dia khutbah kedua, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum, satu masjid ribu. Rupanya tidak ada pendidikan terhadap remaja. Yang tua-tua akan segera berangkat, penerusnya adalah anak-anak muda. Yang sekarang punya semangat, maka yang muda-muda yang punya semangat dibina dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya tadi pendidikan dari sejak dini. Bapak Ibu, ada nanti orang yang sudah meninggal dia tak kaya, tak bawa harta, dia berangkat menghadap Allah. Yang ada dia tinggalkan hutang, banyak dia tinggalkan hutang. Dia tidak berilmu, tidak sekolah karena tak punya biaya, tapi dia tinggalkan anak yang banyak. Anak yang banyaknya itulah yang menyelamatkan dirinya. Itu sebab kata Nabi, kalau nanti mati idza matal insan au idza mata rajulun, kalau sudah meninggal orang tak ada guna yang dia lakukan. Amalan selama ini yang dia lakukan, setiap malam Jumat baca Yasin, kalau maut sudah datang, bukan dia yang baca Yasin, tapi dia yang dibacakan Yasin. Betul? 20, 30, 40 tahun dia mengamalkan bacaan Yasin, berhenti ketika maut tiba. Yang selama ini tahajud duha, rajinnya bukan main, begitu maut datang berhenti. Tapi ada yang tak pernah berhenti. Kalau kita meninggalkan generasi yang soleh dan solehah,
salah satu pesan Nabi itu yang dipesankan oleh baginda Nabi. Malam ini kita belajar cinta kepada Nabi. Cinta butuh pembuktian. Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi, mari kita didik anak-anak kita. Kita tinggalkan mereka dalam keadaan yang kuat secara keilmuan, kuat secara akidah, kuat secara ekonomi, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala lapang, tenang, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. Silahkan kembali menghadap Allah dalam kondisi tenang, kondisi aman, karena kalian sudah mempersiapkan generasi mendatang menjadi generasi yang soleh dan soleha. Yang jadi anggota dewan sekarang dulu pernah kecil, dulu pernah muda, sekarang jadi anggota DPRD. Kalau yang jadi anggota dewan soleh, yang jadi anggota DPRD soleha, yang jadi bupati soleh, yang jadi bupati soleha, aman negeri. Kita menghadap Allah, meninggalkan generasi-generasi yang terbaik, insya Allah. Siap Bu ya? Siap Bu? Dua tugas orang tua: pertama, memberikan nama yang terbaik, memberikan pendidikan yang terbaik. Tapi ternyata tak cukup dengan pendidikan saja, tidak berhenti di pendidikan. Nanti kalau anak sudah mulai dewasa, ada keinginannya ingin menikah, maka tanggung jawab terakhir kedua orang tua, kata Nabi, adalah menikahkan putra putrinya dengan orang yang terbaik. Menikahkan putra putrinya dengan orang yang terbaik. Bisa Bu? Siap? Bisa Pak? Siap? Menikahkan putra putrinya dengan orang yang terbaik. Kenapa? Karena kita mesti melahirkan generasi yang baik-baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tausiah malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita belajar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperbanyak salawat. Tapi tidak cukup cinta hanya sekedar di lisan. Cinta mesti dengan pembuktian. Bagaimana membuktikan cinta kepada Nabi? Kita mesti mengamalkan apa yang disampaikan Nabi. Tak bisa seluruh yang disampaikan Nabi diamalkan. Paling tidak yang sudah kita ketahui bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.